2024 nggak mau ya, karena kita sebenarnya nggak nyaman. Beneran nggak ikut kan? Makasih banyak ya. Tapi masuk tuh. Banget ya. Makasih semuanya. Cuman dari hati orang itu saya cuma bisa. Oh, ini suaminya Pak. Ya. Saya juga minta doanya buat Mas Kaisang, buat PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Fauji di channel Fauji Ganim. Ada berita yang menarik kemarin di perpolitikan tanah air, yaitu lagi-lagi memang keluarga Jokowi ini agak beda ya nampaknya ya. Yaitu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang kemarin melakukan belusukan ke Tangerang bersama calon wakil bupati ya. Ya tentu saja ini mungkin yang diusung oleh PSI ya. Kaisang di dalam belusukannya itu mengenakan rompi dengan gambar siluet yang diprediksi itu adalah Jokowi dengan tulisan Putra Mulyono. Nah memang keluarga Pak Jokowi ini agak unik gitu ya. Di tengah hiruk pikuk dia diserang oleh lawan politiknya. Kaisang diserang oleh lawan politiknya karena menggunakan jet pribadi saat ke Amerika tanggal 18 Agustus lalu karena mengantar istrinya yang akan kuliah. Wah semuanya nih, termasuk Bobby juga diserang dengan kasus seperti korupsi kalau nggak salah. Terus Gibran juga diserang dengan kasus Fufu Fafa. Kaisang ini melakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Gibran juga. Dia mengenakan rompi berwarna hitam, lalu di belakangnya ada siluet gambar Presiden Jokowi berwarna pink ya, merah muda, dengan tulisan Putra Mulyono. Memang akhir-akhir ini Jokowi itu dikenal sebagai Mulyono. Banyak yang bilang Mulyono gitu ya. Dari PDIP juga banyak yang memanggil Jokowi sekarang Mulyono. Karena memang nama Mulyono itu adalah nama masa kecil Presiden Jokowi. Jadi nggak heran sebetulnya. Dan nama Mulyono itu dalam bahasa Jawa juga artinya baik, penuh keberkahan gitu ya. Bukan nama yang jelek, enggak. Mulyono itu bagus. Banyak yang punya nama Mulyono gitu ya. Nah, memang akhirnya kalau saya menilai ini adalah ini politik santuy gitu ya, santai gitu, nggak terlalu. Kan kadang ada ketika seorang politikus diserang dari lawan politiknya, dia akan merespon balik dengan hal-hal yang bisa jadi serangan yang dengan keseriusan gitu ya. Tapi yang dilakukan Kaisang ini, dia diserang oleh lawan-lawan politiknya bahwa dia dianggap gratifikasi menggunakan jet pribadi. Padahal sebetulnya kalau menurut saya ya Kaisang ini nggak masuk ke dalam kategori gratifikasi karena dia kan bukan pejabat publik. Memang orang tuanya Pak Jokowi adalah presiden, pejabat publik tentunya. Tapi kan Kaisang ini hanya ketua umum. Dia bukan pejabat publik. Jadi pejabat publik itu kan dikenakan gratifikasi itu kan dikenakan kepada penyelenggara negara yang mendapatkan sesuatu ya yang merugikan negara. Nah dia nggak merugikan negara karena itu kan dari temannya ya, pesawat jetnya itu kan dari temannya dikasih di nebeng dapat tumpangan lah, nebeng bahasa muda bahasa gaulnya. Dan Kaisang juga bersama wakil sekjen
PSI itu sudah mendatangi KPK untuk mengklarifikasi bahwa dirinya hanya nebeng, ya. Jadi dia bukan ya bukan gratifikasi gitu ya. Nah, tapi tetap dalam dunia politik sekecil apapun celah untuk menghantam seseorang, untuk menghantam lawan itu dilakukan. Ya, makanya sampai hari ini kan juga nggak ada yang melaporkan bahwa si ketum PSI ini Kaisang terbukti melakukan gratifikasi dan KPK pun tidak memproses itu. Gitu. Nah, tapi di balik dugaan kalangan yang menghajar lawan politik dari Kaisang atau lawan politik dari keluarga Jokowi ini, ada yang menarik. Kalau saya sih melihatnya ini, politik santuy ini ya, bukan santun ya, tapi politik santuy ini yang selalu merespon kritikan ataupun serangan dari lawan politik dengan kesenangan aja. Jadi dia bikin. Ini pun yang dilakukan oleh kakaknya Gibran. Ketika dulu saat kampanye Pilpres Pilpres kemarin, Gibran juga pernah membuat sebuah jersey futsal dengan nama Samsul ya, nomornya 2, nomor punggungnya 2, namanya Samsul. Teman-teman tahu ketika itu Gibran sedang diserang oleh lawan politiknya bahwa ia salah mengucapkan asam folat, tapi disebut dia asam sulfur gitu ya. Dan asam sulfur itu direspon oleh lawan, disingkat menjadi Samsul. Nah itu yang menjadi pembahasan di media maya ya, semua media Indonesia ketika itu memberikan nama baru kepada Gibran itu adalah Samsul gitu. Nah, alih-alih Gibran ini mengklarifikasi ataupun merespon secara serius terkait dengan sebutan Samsul itu, justru Gibran ini hanya membalas dengan membuat jersey dengan tulisan Samsul. Jadi dia nggak masalah untuk dibilang Samsul gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya sebuah respon politik yang patut kita tiru juga. Jadi nggak reaktif merespon kritikan dari lawan politik dengan kembali menghajar si lawan politik yang mengkritik kita. Jadi di keluarga Jokowi itu akhirnya kita lihat setiap kritikan malah menjadi bahan bercandaan gitu ya. Setiap kritikan malah menjadi aksi yang menyenangkan gitu, yang membuat akhirnya canda. Meskipun tentu saya yakin lawan politik yang menghajar, misalkan saat ini yang menggembor-gemborkan gratifikasi jet pesawat itu, jet pribadi ke Kaisang, kemudian dia kan pasti berharap bahwa ada respon-respon Kaisang yang membuat akhirnya dia malah makin kena kasus gitu ya, yang diharapkan kan seperti itu, makin terlihat jeleknya gitu ya. Tapi dibalas dengan kelucuan seperti itu, Putra Mulyono. Saya yakin lawan politiknya Kaisang ini semakin sebel sama Kaisang gitu ya. Bahasanya itu kurang ajar gitu ya. Malah kok dia cuman kayak gitu, santai aja. Nah, jadi itu sebut politik santuy. Sama ketika dulu mungkin lawan politiknya Gibran ingin mendowngrade Gibran dengan bahasa gue panggil Samsul gitu kan, karena mungkin itu ada konotasi negatif terkait dengan nama Samsul, udah nggak beken zaman sekarang gitu ya. Tapi malah Gibran menerima dipanggil Samsul. Nah ini kan juga kita sebut sebagai politik keceriaan, politik yang santuy gitu ya. Nah ini patut dicontoh sebetulnya buat para pejabat publik ataupun yang ingin menjadi pejabat publik ketika masuk ke dunia politik lalu dikritik. Ada baiknya kritikan-kritikan itu kita respon dengan hal-hal yang kesenangan aja, keceriaan aja, sehingga ekosistem politiknya itu nggak semakin panas, nggak semakin tegang gitu ya, malah santai. Mungkin itu respon saya, pendapat saya terkait dengan
ramainya di media sosial Kaisang menggunakan atau mengenakan rompi dengan nama Putra Mulyono. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Karena kita sudah di 8.000 subscriber, kita akan menuju 10.000 dalam waktu dekat ya. Mohon doa dan dukungannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.